Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Monica dan dua teman saya, Farah dan Anissa. Hari ini kami akan mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Impact of Gold and Oil Prices on the Stock Market in Pakistan. Berikut merupakan outline dari presentasi kami. Keuangan yang terjadi pada tahun 2005 di Pakistan menyebabkan adanya kenaikan harga ekstrim pada harga emas, yaitu hingga angka $1.421 per ons. Emas sebagai salah satu alat investasi safe haven dan mempunyai hubungan negatif dengan interest rate dan inflasi menyebabkan adanya dampak buruk bagi perekonomian Pakistan pada saat itu hingga adanya penurunan financial development sampai angka 2,7%. Nah, selanjutnya perekonomian yang terdampak juga memicu adanya pengaruh dari komoditas lain, salah satunya minyak sebagai faktor penentu industri. Pergerakan harga minyak dipercaya akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian Pakistan juga. Dan besarnya pengaruh kedua indikator tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat indikator dalam penentuan ekspektasi pada harga saham sebagai alat investasi dan penggerak perekonomian modern. Nah, terdapat dua objektif pada paper ini, yaitu yang pertama menentukan adanya hubungan antara harga minyak dengan pasar uang atau pasar saham, dan yang kedua adalah menentukan adanya hubungan antara harga emas dengan pasar uang atau pasar saham. Paper ini juga memuat beberapa literatur review dan juga research hypothesisnya. Model penelitian. Dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh harga emas dan minyak di pasar saham. Untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga minyak dan harga emas sebagai variabel bebas dan pasar saham sebagai variabel terikat. Jenis data yang digunakan adalah time series dari tahun 1985 sampai 2016 yang bersumber dari World Development Indicator. Metodologi ekonometrik. Penelitian ini menggunakan model ekonometrik. Persamaannya adalah sebagai berikut, di mana SMT adalah pasar saham, GOPT adalah harga emas, dan OPT adalah harga minyak. Selanjutnya, digunakan bound test dengan uji kriteria untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan jangka panjang ARDL dalam variabel. Lalu, digunakan pendekatan ARDL. Model yang diperoleh adalah sebagai berikut, di mana variabel sudah stasioner di turunan pertama. Model yang digunakan selanjutnya adalah UECM ARDL, di mana model persamaannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, digunakan uji Dickey-Fuller untuk menguji stasioneritas. Tes ini diterapkan pada semua variabel di tingkat level dan turunan pertama, dengan tingkat signifikansi 5%. Pemilihan lag optimal. Dengan menggunakan kriteria di tabel, lag optimal ditunjukkan dengan tanda bintang, yang berarti bahwa titik di mana lag dari variabel memiliki nilai terkecil, yaitu lag 2. Selanjutnya, kita akan melihat hasil empiris dari penelitian ini dimulai dari deskripsi statistiknya. Nah, di sini didapatkan hasil untuk nilai mean, median, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari variabel oil prices, gold prices, dan stock market. Juga dilakukan uji stasioneritas dan diperoleh bahwa variabel yang diteliti sudah stasioner pada turunan pertama, karena p-value-nya sudah kurang dari 0,05. Dan di sini kita juga bisa melihat hasil estimasi dari ARDL dan diperoleh hasil bahwa variabel gold prices memiliki p-value 0,00 yang artinya ada pengaruh jangka panjang yang signifikan antara gold prices dan stock market. Begitu pula oil prices. Sedangkan kita dapat lihat di sini di jangka pendek p-value-nya dari gold prices sebesar 0,92, di mana lebih besar dari alpha sehingga tidak terdapat pengaruh jangka pendek atau tidak signifikan di jangka pendek antara gold prices dan stock market. Hal serupa terjadi juga pada variabel oil prices. Untuk di jangka panjang sendiri, kita bisa lihat di sini bahwa variabel yang koefisiennya terbesar adalah gold prices. Artinya faktor dari gold prices sendiri itu merupakan faktor yang dominan yang mempengaruhi stock market. Jadi di sini kita bisa lihat ketika terjadi perubahan pada gold prices sebesar 1% akan meningkatkan stock market sebesar 5,83%, ditambah lagi hasilnya signifikan. Untuk di jangka pendek, yang paling besar adalah variabel oil prices. Oil prices sendiri ketika mengalami perubahan 1% bisa menurunkan stock market hingga 41,31%, tapi hasilnya tidak signifikan. Dan juga kita bisa melihat nih di tabel 6 ada short run error correction of ARDL bahwa ada variabel coin EQ1 atau ECT-nya.
dengan nilai min 0,832663. Ini menunjukkan adanya kointegrasi dengan probability 0,00, berarti signifikan. Ini memperlihatkan bagaimana ketidakseimbangan akibat shock di tahun sebelumnya disesuaikan pada keseimbangan jangka panjang pada tahun ini. Kita dapat simpulkan bahwa model akan menuju pada keseimbangan dengan kecepatan 80,32% per tahun. Selanjutnya, di sini ada hasil dari uji autokorelasi, tidak terdapat masalah autokorelasi, tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, dan juga model studi distribusi normal. Dan dari hasil cumulative sum of square dan juga cumulative sum, grafik ini menunjukkan bahwa garis biru yang menunjukkan cumulative sum-nya dan cumulative sum of square-nya berada di dalam garis merah atau tidak melewati level signifikansi critical bound 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa koefisien yang diestimasi stabil dalam model. Beberapa poin penting yang menjadi diskusi dari hasil kajian paper ini. Yang pertama yaitu terdapat adanya hubungan antara harga minyak dengan harga saham, dengan pasar saham. Hal ini sesuai dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Nazab pada tahun 2016, yaitu penurunan harga minyak akan berdampak buruk pada harga saham karena harga minyak yang sangat berpengaruh pada perekonomian negara. Poin yang kedua yaitu terdapat hubungan antara harga emas dengan pasar saham. Konsisten juga dengan studi Rezet pada tahun 2016, emas memiliki hubungan positif pada pasar saham negara large emerging seperti Brazil, Rusia, India, dan China. Sedangkan pada negara small emerging, dia masih memiliki hubungan negatif karena kerapuhan informasi buruk. Nah, yang poin selanjutnya adalah volatilitas harga emas dengan minyak yang memiliki hubungan negatif dengan pasar saham negara berkembang. Konsisten dengan poin sebelumnya bahwa pada short term dan long run, pasar saham mudah terdampak pada kabar buruk dari ketidakpastian ekonomi. Nah, untuk poin berikutnya terdapat hubungan negatif antara harga emas dan pasar saham dengan GDP di Pakistan. Hal ini diakibatkan oleh adanya kenaikan gold cost pada beberapa dekade di Pakistan yang berdampak pada perekonomian Pakistan. Begitu juga kenaikan oil cost akan berdampak pada perekonomian Pakistan. Nah, poin selanjutnya terdapat hubungan positif signifikan antara pertumbuhan minyak dengan pasar saham dan GDP di Pakistan. Kalau ada pertumbuhan, pasti si oil cost-nya tuh menurun. Jadi pertumbuhan minyak menyebabkan adanya kenaikan pada pasar saham di GDP Pakistan. Nah, yang terakhir adalah inventory return, karena setiap negara hal ini tuh menjadi isu yang kontroversial karena adanya pengaruh lembaga keuangan dan kegiatan bisnis. Inventory return yang efisien dilakukan dapat dengan diversifikasi dana domestik dan proyek insentif yang berhubungan dengan variabel makroekonomi. Nah, untuk hasil kesimpulan dan diskusi dari paper ini adalah investor perlu mendiversifikasi aset pada investasi mereka dan menambahkan emas pada portofolio mereka karena emas menjadi pengaruh baik saat terjadinya inflasi karena hubungan yang positif dengan harga emas dan memiliki hubungan negatif dengan tingkat suku bunga dan pergerakannya yang dapat diprediksi. Walaupun di Pakistan emas itu merupakan aset investasi yang terbilang baru karena tidak ada studi sebelumnya yang menganalisis hubungannya dengan inflasi. Nah, tetapi secara umum inflasi itu memiliki hubungan dengan harga emas. Selain itu, emas juga dapat menjadi alat moneter yang dapat menekan nilai inflasi kepada tingkat stabil. Lalu, kami juga membandingkan temuan di paper ini dengan paper lain. Dalam paper pertama, ditemukan hasil bahwa dalam jangka pendek, harga emas dan minyak mentah saling mempengaruhi secara positif. Suku bunga pada periode sebelumnya berdampak negatif terhadap harga emas, namun berdampak positif terhadap harga minyak mentah pada periode berikutnya. Dalam paper kedua, ditemukan hasil bahwa hubungan harga emas terhadap indeks saham adalah negatif, di mana 1% kenaikan perubahan akan menurunkan indeks saham sebesar 74%, sementara volatilitas harga emas memiliki hubungan positif. Selanjutnya, hubungan antara harga minyak dan volatilitasnya terhadap indeks saham adalah negatif, sesuai dengan temuan di paper sebelumnya. Lalu, dalam jangka panjang, semua variabel berhubungan negatif. Volatilitas minyak dan emas juga tidak berdampak pada pasar saham SP500. Emas merupakan variabel yang paling berpengaruh di jangka panjang dan jangka pendek, sehingga memiliki implikasi penting bagi investor. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.